Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar struktur dan produktivitas sungai. Sungai merupakan salah satu dari tipe perairan mengalir atau disebut juga perairan lotik. Untuk memahami struktur sungai, ada baiknya kita kenali dulu konsep daerah aliran sungai atau yang sering disingkat sebagai DAS, yang dalam bahasa ilmiah atau juga dalam bahasa Inggris sering disebutkan sebagai drainage basin atau watershed. Ya, jadi ketika kita menggunakan istilah DAS itu bukan mengacu ke daerah sungai ya, sungai yang kita lihat sedang mengalirkan air ya. Itu badan sungai, bukan das ya. Yang dimaksud dengan das adalah seluruh daratan yang dialiri berbagai aliran air ya. Jadi banyak aliran-aliran air yang bermuara pada sebuah aliran besar ya. Das merupakan seluruh daratan yang mendapat dan mengalirkan air hujan melalui suatu aliran ya. Jadi kalau di Parangtambung tentu saja Anda sudah tahu ya, dari Parangtambung ke Sungai Jeneberang itu jaraknya cukup dekat ya. Yang disebut das itu bukan cuma Sungai Jeneberangnya saja, tapi juga area kampus kita ya, itu juga termasuk ke dalam das ya. Das itu sebenarnya dibatasi oleh wilayah-wilayah yang berdasarkan topografi ya, nanti kita lihat ya. Jadi yang jelas das itu seluruh daratan yang mendapat hujan ya. Parangtambung juga mendapatkan hujan bukan ya, dan airnya itu akan dialirkan ujung-ujungnya ke Sungai Jeneberang ya. Anda bisa ilustrasikan seperti itu. Jadi dasnya sampai misalnya ke pasar Pabayeng-Bayeng, sampai ke Mall Panakukang, itu sudah merupakan daerah aliran sungai ya, disebut daerah aliran sungai. Lalu muaranya yang mana? Ini kan harus bermuara ke sebuah aliran besar ya. Kalau di daerah Parangtambung sebuah muaranya itu berarti ke Sungai Jeneberang ya. Saya sendiri kurang tahu sebenarnya dari Sungai Jeneberang itu masih ada aliran-aliran lain enggak yang lebih besar dari sungai itu. Tapi kalau dari pengamatan saya, itu Sungai Jeneberang yang berakhir di jembatan yang menuju ke Takalar itu ya, itu sebenarnya sudah merupakan sungai, muara sungai yang cukup besar ya. Jadi disitulah berakhirnya das. Jadi, jika seluruh daratan yang mendapatkan dan mengalirkan air hujan disebut das, maka artinya seluruh daratan adalah watershed, adalah das ya. Pada wilayah daratan yang datar, batas antara watershed menjadi tidak jelas. Sedangkan pada daratan yang berbukit, batas watershed adalah puncak bukit ya. Tentu saja harus puncak bukit batas watershed, karena bukit dari bukit sisi kiri dengan bukit sisi kanan airnya tidak bisa menyeberangi puncak bukitnya ya. Jadi puncak bukit itu merupakan batas antara watershed 1 dengan watershed yang berikutnya. Das atau watershed dapat berupa watershed terbuka, yaitu jika aliran air ada di atas permukaan tanah ya, yang seperti kita lihat kalau hujan ada genangan-genangan, kemudian ada sungai-sungai kecil ya, itu berarti mengalir di permukaan tanah. Tapi watershed juga ada yang tertutup jika aliran ada di dalam tanah. Ini tentu saja kita juga tahu bahwa di dalam tanah itu ada juga aliran air ya. Terlebih kalau kita pergi ke Patunuang ya, di bawah batu-batu kars itu kalau kita dengar itu ada aliran air juga. Itu kan watershed tertutup ya.
Lalu kemudian watershed itu pastinya terdiri dari jalinan anak-anak sungai ya yang membentuk sungai yang besar. Berbicara anak-anak sungai, sungai kecil itu dikatakan sebagai anak sungai. Kalau Anda nanti baca buku textbook ya, di dalam bahasa Inggris sungai itu dikenal dalam 3 nama. Yang pertama tributary, kemudian stream, dan yang terakhir river ya. Tributary ini anak-anak sungai yang kecil-kecil sekali. Stream itu alirannya tidak sebesar river. Jadi yang paling besar itu river ya. Tapi kalau bahasa Indonesia semuanya namanya sungai, paling yang kecil disebut anak sungai ya. Jadi tributary, stream, dan river ya, itu menunjukkan sungai yang dibedakan berdasarkan lebarnya sungai ya. Ini adalah contoh watershed ya, atau daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu seluruh daratan yang menerima aliran air ya. Ini semua, jadi ini kebetulan langsung ke lereng ya, tapi kalau ini lebih luas lagi gambarnya, kita bisa melihat misalnya ada datarannya, itu berarti daerah aliran sungai ya. Sedangkan ini bukan daerah aliran sungai ya, tapi ini disebutnya badan sungai ya. Jadi watershed itu seluruh daratan ya, dan seluruh daratan yang dialiri yang mendapatkan hujan ya, dimanapun yang mendapatkan hujan itu namanya watershed atau das ya. Nah, hujan itu kan pada akhirnya akan mengalirkan air ya, dan ujung-ujungnya air, ingat ada air perkolasi, ada air larian ya, sudah Anda pelajari di sebelumnya. Nah, akhir-akhirnya air itu akan menuju ke badan sungai. Ini gambarnya terlalu simpel ya. Jadi ini gambarnya gunung, langsung air ya, langsung badan sungai. Jika gunung kemudian ada dataran, terus kemudian ada sungai, ada sungai-sungai kecil, kemudian ada dataran lagi, itu semuanya itu disebut satu watershed ya. Batas antar watershed, jika ini adalah puncak bukit, maka jarak watershednya ini ya. Padahal ini kalau saya sambungkan di sini kan bukitnya ini masih ada sampai ke sini misalnya ya. Berarti meskipun bukit ini namanya sama ya, atau pegunungan ini namanya sama, tapi bukit ini sudah memiliki 2 watershed ya. Watershed yang mengarah ke sebelah kiri ya, ini watershed 1, dan watershed yang kedua yang sebelah sininya. Jika ini puncak perbukitan atau puncak gunung ya. Semoga Anda tidak tertukar lagi dalam membedakan badan sungai dengan watershed. Coba perhatikan bagian ini ya. Ini bisa dicontohkan sebagai kawasan satu watershed ya. Anda lihat di sini ada beberapa garis-garis lengkung. Ini yang menunjukkan ketinggiannya ya. Jadi ini misalnya ini puncak gunung ya, kemudian ini puncak bukit. Maka ini adalah batas watershed-nya ya. Jadi area ini ya, ini jalinan ini merupakan sungai ya. Kemudian yang lainnya ini adalah daratannya. Daratan ini beserta jalinan-jalinan sungai ini, inilah yang dikatakan sebagai watershed. Karena watershed juga terdiri dari jalinan-jalinan sungai dan anak sungai. Oh ya, ini kalau dalam textbook Anda akan mempelajarinya ini sebagai tributary. Kemudian ini stream, dan baru yang besar ini namanya river ya. Oh ya, jadi saya balik lagi ke sini. Jadi aliran air yang digambarkan di sini ya, kalau tidak dinamai ini akan cukup membingungkan ya. Jadi Horton dan Stahler memberikan suatu metode untuk memberi nomor ya pada sungai ya, yang disebut orde sungai. Konsepnya adalah saluran ya, aliran sungai dengan orde tinggi
tidak dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan saluran berorde lebih rendah. Nah, ini misalnya, ini sudah orde sungai 4 ya. Kalaupun ada orde 1 masuk di saluran nomor 4, maka aliran ini tetap diberikan orde 4 ya. Sekarang yang kedua, hanya jika ada dua saluran dengan orde yang sama, maka dapat membentuk orde baru yang lebih tinggi ya. Misalnya ini orde 1 bertemu dengan orde 1 di sini. Maka yang ini disebut orde 2 ya. Kemudian ini lagi contohnya, orde 3 bertemu dengan orde 3 ini dengan yang ini. Maka ini menjadi orde 4 ya. Jadi harus sama pertemuannya. Tidak bisa seperti ini misalnya orde 2 bertemu dengan orde 1 ya. Ini menjadi orde 3. Bukan, ini tetap orde 2 ya. Kalau orde 2 bertemu dengan orde 1, maka ini setelah pertemuan ini orde sungainya tetap orde 2. Baru ketika orde 2 bertemu dengan orde 2, barulah sungai ordenya akan naik menjadi orde 3. Anak sungai memiliki orde yang terendah ya. Jadi aliran-aliran air yang awal sekali, yang sangat dangkal, kemudian kecil, itu memiliki orde 1. Jadi ini bisa jadi yang tempat keluarnya mata air, kemudian masuk ada aliran air, ini orde 1. Kalau Anda pergi ke Patunuang, kemudian ke Taman Nasional yang ada kupu-kupunya Bantimurung, Bulu Saraung, di sana itu banyak aliran-aliran sungai kecil ya. Di tebing-tebingnya kita sering melihat ada sungai, ada aliran air gemercik tidak besar. Nah, itu dapat dikatakan sebagai orde 1 ya. Nah, kalau sudah bertemu orde 1 dengan orde 1 baru naik ya, disebut orde 2. Jadi kita tidak bisa menentukan sungai ini orde keberapa tanpa melihat sebelumnya ada pertemuan sungai atau tidak ya, ada pertemuan anak sungai atau tidak. Jadi harus dilihat dulu ada pertemuan atau tidak, baru kita bisa menemukan ordenya. Tapi kita bisa menduga untuk sungai orde 1. Karena kalau sungai orde 1 itu sungainya sangat kecil sekali dan kita bisa telusuri itu mulai keluar airnya di sebelah mana ya. Jadi ini dapat dipastikan ya. Tapi kalau misalnya orde 2, orde 3, kita harus selidiki dulu ke bagian atas ya, ke sebelumnya apakah ada pertemuan dan harus dicari orde 1-nya dulu. Begitu ya. Gambaran jalinan-jalinan sungai ini yang berdasarkan dengan penomoran orde-orde sungai dapat membentuk berbagai pola das ya, di antaranya dendritik, rektangular, radial, sentipal dan lain-lain. Mari kita lihat gambar berikutnya. Sekarang kita lihat lagi ya, kita coba untuk melihat orde sungai di suatu watershed yang lain. Ini kita bisa melihat orde 1, kemudian hasil pertemuannya menjadikan ini orde 2 ya. Sedangkan ini sungai orde 2, kemudian di sini ada orde 1 lagi. Pertemuan orde 2 dengan orde 1 ini tidak menjadikan ini menjadi orde 3 ya, tapi tetap orde 2. Nah, demikian halnya juga dengan ini misalnya ya, ini orde 1 bertemu dengan orde 1 ya, padahal ini panjang sekali orde 1-nya. Kemudian bertemu dengan orde 1, maka setelah pertemuannya sungai yang ini adalah orde 2 ya. Ini sungai orde 3 ya, orde 3 bertemu dengan orde 2 ya, maka ini tidak mengubah ordenya, jadi ini sungai tetap orde 3.
ya. Ini sekarang kita lihat di sini, ini ada orde 2 masuk ke sungai orde 3. Ini pun tidak mengubah orde sungai setelah pertemuan ini, ya. Jadi tetap di orde 3. Ya, begitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, di skip dulu, kemudian mundur, kemudian dipahami baik-baik ya. Nah, sekarang kita akan coba memberikan nomor-nomor orde pada sungai ya. Kita mulai dulu dari sini. Ini sungai dengan orde 1. Ya, ini juga 1. Maka pertemuan 1 dengan 1 ini berarti orde 2. Ya, ini juga 1, yang ini juga 1, ini 2. Pertemuan orde 2 dengan orde 2 ini menjadikan sungai ini menjadi orde 3. Ini sungai orde 1 bertemu dengan orde 3, sungai yang ini tetap orde 3 ya. Sekarang kita belum bisa menentukan orde yang ini. Kita harus mulai dulu dari sini. Ini orde 1, ini juga orde 1, dan ini pertemuan antara orde 1, orde 2. Ini juga pertemuan orde 1 dengan orde 1, ini orde 2 ya. Orde 2 bertemu dengan orde 2, ini orde 3. Ya, ini orde 3, ini menjadi orde 4. Pertemuan ini orde 1 ya dengan orde 4 tidak menyebabkan orde 4 menjadi naik orde, tapi tetap menjadi orde yang keempat. Ini adalah gambaran dari beberapa tipe jalinan anak sungai di suatu watershed ya. Jadi ini adalah yang paling umum. Yang pertama ini dendritik, kemudian ada rektangular ya, karena bentuknya seperti jalinan sungainya berbentuk seperti persegi. Kemudian ada juga radial, sentripetal, kemudian trellis, paralel, anular, dan derange ya. Ini bentuk-bentuk jalinan anak sungai ini digambarkan dalam satu watershed. Ini adalah salah satu contoh foto udara untuk jalinan sungai ya di suatu watershed ya, yang diambil dengan dari foto udara ya. Jadi ini merupakan foto udara ya yang dapat menggambarkan jalinan sungai. Nah, kita bisa melihat ini bisa dikatakan sebagai jalinan sungai dengan tipe dendritik ya. Lihat ini banyak sungai-sungai yang orde 1 yang tampak di sini yang kecil-kecil ya. Berarti kalau ini orde 1 berarti ini orde 2 ya. Nah, terus kemudian kita harus mencari yang di sini. Ini orde berapa? Kalau ini orde 1, maka ini orde 2, ini juga orde 2 ya. Berarti ini baru orde 3 ya. Nah, untuk menentukan yang ini kita harus melihat dulu jalinan yang lainnya. Apakah ini menjadi orde 3 atau bukan ya? Belum tentu, karena bisa jadi ini pertemuan yang ini sudah orde 4 ya. Jadi berarti ini orde 4 bukan karena pertemuan ini dengan yang ini, tapi memang dia sudah orde 4 di atasnya ya. Jadi harus dilihat dari semua ujung-ujungnya ya. Jadi ini banyak sekali jalinan sungainya ya. Jadi perlu ketelitian tinggi untuk menentukan orde sungainya. Sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik sungai ya. Menurut beberapa peneliti ya yang disebutkan di sini, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh sungai. Yang pertama adalah adanya arus yang unidireksional ya. Jadi arusnya itu hanya satu arah ya, bukan dua arah atau berlawanan ya, hanya satu arah ya. Oleh karena itu hulu sungai sangat dipengaruhi oleh maksud saya sungai bagian hilir sangat dipengaruhi oleh sungai bagian hulu ya. Aliran air berupa linear ya, dan hanya merupakan bagian kecil dari total
DAS ya, dari Total Drainage Basin atau watershed atau DAS ya, daerah aliran sungai. Substrat badan sungai dan substrat dan morfologi sungai, substrat badan sungai dan morfologi sungai biasanya cenderung untuk tidak stabil ya. Jadi bentuk morfologi dari channel aliran sungai itu bentuknya tidak stabil. Begitu juga dengan substrat dari aliran sungai itu ya, itu tidak stabil karena adanya erosi dari tepian sungai ya, erosi tanah yang dibawa oleh arus air ya. Karakteristik sungai yang ketiga adalah sungai menerima banyak sekali materi organik ya yang didapat dari luar ekosistem sungai itu sendiri ya. Dan organic matter itu, materi organik yang dari luar itu mensupport metabolisme yang ada di dalam sungai. Dan ini kejadiannya terus-menerus sepanjang tahun. Ya, materi organik yang berasal dari luar ekosistem perairan itu disebut, yang berasal dari luar ekosistem sungai ya, itu disebut sumber allochthonous, materi organik allochthonous. Metabolisme pada semua level di perairan itu biasanya memang sudah bervariasi ya, dimanapun itu metabolisme bervariasi, tapi secara umum didominasi oleh materi organik yang berasal dari terestrial. Ketergantungan ini sangat besar pada sungai-sungai dengan orde yang rendah. Ingat, orde rendah itu berarti sungainya tidak lebar ya, mungkin lebarnya cuman beberapa senti, 10 misalnya sampai 50 cm sungainya ya, berarti kalau terkena mendapat input materi organik dari luar, itu betul-betul sudah sangat mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam perairan tersebut. Karakteristik berikutnya adalah tingginya variasi karakter fisik, kimia, biologis ya yang ada pada sungai yang berbeda ya. Jadi setiap sungai memiliki karakter fisik, kimia, dan biologis yang berbeda. Oleh karena itu ketika kita mempelajari, mengamati sungai, maka akan sulit untuk mencari kesamaannya ya. Hal ini berbeda dengan perairan tetap ya, seperti danau, karena kalau pada danau variabel karakteristik fisik, kimia, dan biologisnya kurang lebih dapat generalisasi, dapat disamakan. Meskipun biota yang hidup di dalam perairan sungai dan danau kurang lebih memiliki karakteristik yang sama, komunitas yang sama ya, tapi organisme-organisme tersebut biasanya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi aliran air. Dan ini karakteristik sungai yang terakhir ya. Banyak parameter yang ada pada sungai itu sangat berbeda baik secara spasial maupun temporal. Contohnya adalah arus air ya. Arus air di sepanjang sungai tentu berbeda-beda dan tidak bisa juga disamakan antara satu sungai dengan sungai yang lainnya. Demikian halnya dengan kondisi kimiawi dari sungai. Karena kedua hal tersebut berbeda, maka biota yang ada pada sungai pun akan memiliki komunitas yang berbeda ya, yang tidak dapat disamakan antara satu sungai dengan sungai yang lainnya.
parameter lain yang dapat berbeda adalah paparan banjir. Ya, jadi paparan banjir juga akan sangat berbeda untuk satu sungai dengan satu sungai yang lainnya. Ya, bahkan di sepanjang sungai dataran banjir itu dapat berbeda di setiap tempatnya. Jadi kita tidak bisa memetakan paparan banjir di satu sungai, ya. Terlebih lagi, seperti dikatakan sebelumnya, parameter sungai, morfologi sungai dapat berubah, ya, dan sifatnya tidak tetap. Ini adalah penampang melintang dari sungai, ya. Penampang melintang ini merupakan yang paling sederhana, ya, karena sebenarnya kalau dilihat lebih dengan ilmu geologi, ini akan banyak sekali bagian-bagiannya yang lebih detail, ya. Di sini kita cuman melihat ini ada badan sungai dan ini adalah saluran airnya, channel sungai, ya. Kalau memanjang ke sana itu channel sungai, ya. Jadi ini badan sungai. Badan sungai ini dapat diidentifikasi dengan adanya muka air rendah atau muka air tinggi. Ini base flow, ya, ketika muka air rendah atau sama dengan base flow ini merupakan tinggi air ketika air sangat sedikit, ya. Jadi muka air yang paling rendah. Kemudian sedangkan ini adalah bank full, yaitu muka air tertinggi, tinggi permukaan air di saat air paling tinggi, ya, yang paling tinggi tapi masih dalam keadaan normal. Kemudian ini adalah floodplain atau bantaran sungai. Bantaran sungai ini fungsinya adalah untuk menahan luapan air pada saat-saat tertentu saja, ya. Karena tidak selamanya air sungai itu meluap, ya, karena sebenarnya sungai punya kapasitas sampai bank full ini. Jadi ketika air sampai meluap itu berarti kondisi yang luar biasa, dan untuk menahannya ini ada yang disebut floodplain, ya. Di atasnya floodplain ini ada tanggul. Tidak semua sungai memiliki tanggul, ya. Bahkan sebenarnya banyak tanggul dibangun oleh manusia untuk menahan air ketika terjadi flood, ketika terjadi banjir, ya. Biasanya ini floodplain ini meluas sekali, ya. Jadi sebenarnya floodplain itu ketika kita kebanjiran, jangan sampai wilayah kebanjiran karena sungai meluap, jangan sampai area tempat kita tinggal adalah merupakan floodplain, ya. Floodplain ini tidak terbatas, ya, kalau kalau kita pelajari berdasarkan ilmu geologi, ya. Jadi tanggul itu dibuat untuk membatasi floodplain-nya, ya. Jadi tidak semua sungai punya floodplain di kiri dan kanan dan punya tanggul di kiri dan kanannya, ya. Sekarang kita lihat jenis penampang melintang sungai yang lainnya. Ini adalah beberapa tipe penampang melintang sungai, ya. Dapat kita lihat di sini beragam sekali, ya, penampang melintangnya. Ada yang tidak memiliki floodplain, ya, atau floodplain-nya ini sangat sangat tajam kemiringannya sehingga ini kita tidak bisa melewati di sini, ya. Dan kiri kanan sama. Ada juga floodplain-nya ini cekung, ya, seperti ini, dan di tengahnya ada di substratnya terbentuk lagi daratan. Jadi ketika air surut ini ada tumbuhan bisa tumbuh di tengahnya, ya. Kemudian ini nama-namanya, ya, Anda bisa lihat di sini. Ini lihat juga ada sungai dengan floodplain yang hanya di satu sisi saja, ya. Kita tidak bisa mengatakan ini adalah floodplain karena floodplain-nya itu berarti kan dataran banjir, maksudnya untuk menahan luapan air. Luapan air hanya akan ada ke sini, berarti floodplain-nya hanya di satu sisi saja, ya. Ada juga yang floodplain-nya itu ini
sangat luas ya, jadi mendatar sangat luas ke kiri dan kanan, jadi bisa dianggap tidak punya floodplain ya kalau melihat berdasarkan penampang melintang ini ya. Sebenarnya ini bukan berarti tidak punya floodplain ya, tapi floodplain-nya sangat luas ya karena datar terus ya, memanjang ke arah kiri dan kanan sungai. Sekarang mari kita beralih ke produktivitas sungai. Untuk memahami ini, mari kita lihat dulu produktivitas yang ada di suatu komunitas. Yang pertama kita mengenal produktivitas primer, kemudian yang kedua produktivitas sekunder. Ya, produktivitas primer adalah laju pembentukan biomasa yang dihasilkan oleh suatu produsen primer. Ya, kalau di terestrial produsen primernya adalah tumbuhan. Kalau di akuatik berarti yang utama adalah fitoplankton. Jadi kalau misalnya membicarakan sungai, kita bisa mengatakan produktivitas primer adalah laju pembentukan biomasa yang dihasilkan laju pembentukan biomasa per unit area yang dihasilkan oleh fitoplankton ya. Sedangkan produktivitas sekunder adalah laju pembentukan biomasa oleh heterotrop. Kalau heterotrop berarti bukan produsen primer ya. Ini berarti sudah dimulai sejak herbivore ya. Sekarang by the way untuk laju pembentukan biomasa oleh heterotrop berarti ini bisa diukur per tingkatan trofi. Produktivitas primer itu juga ada dua tipe, yaitu ada produktivitas primer bersih dan ada produktivitas primer kotor. Maksudnya ini yang kotor ya, produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Sebenarnya ini harusnya sudah Anda pahami kalau Anda sudah belajar ekologi yang lainnya ya, yang sebelum belajar ekologi perairan. Karena ini dibahas biasanya di ekologi tumbuhan atau di ekologi hewan. Total fiksasi energi ya. Jadi total energi yang dihasilkan oleh fotosintesis itu disebut produktivitas primer kotor. Ingat, hasil produktivitas primer itu bukan cuman karbon dalam bentuk karbohidrat ya, yang dalam bentuk tumbuh-tumbuhan itu sendiri, tapi juga oksigen ya. Oksigen yang dihasilkan oleh produsen primer itu juga digunakan oleh organisme itu sendiri ya. Jadi organismenya kan Anda tahu kalau siang melakukan fotosintesis, saat malam melakukan respirasi. Berarti ketika dia berespirasi, dia menggunakan juga oksigen. Selanjutnya, bukan cuma itu, karena yang menggunakan oksigen untuk berespirasi juga organisme lain di komunitas, ya, di komunitas itu. Sehingga kita bisa mengkategorikan respirasinya itu sebagai respirasi autotrof, ya. Perbedaan antara GPP ya, produktivitas primer kotor dengan NPP adalah jumlah GPP dikurangi respirasi autotrof ya, respirasi komunitas. Nah, itu baru disebut NPP ya. Jadi NPP adalah GPP dikurangi RA. NPP inilah yang menjadi ukuran laju produktivitas biomasa yang tersedia bagi organisme heterotrof. Ya, jadi sisanya sudah dipakai respirasi oleh komunitas dan oleh autotrof itu sendirilah yang disebut sebenarnya yang aktual sebagai laju pembentukan biomasa yang tersedia untuk dikonsumsi oleh heterotrof. Jadi tumbuh-tumbuhannya itu yang tersedia untuk heterotrof, itulah NPP ya. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini adalah diagram
untuk menggambarkan produktivitas sungai. Perlu diingat kembali ya bahwa produktivitas sungai itu tidak sama di sepanjang aliran sungai ya. Jadi untuk memahaminya kita sebenarnya memiliki beberapa konsep. Tapi konsep yang ada di gambar ini adalah konsep river continuum konsep ya. Jadi kalau nanti Anda buka buku untuk menggambarkan produktivitas primer akan ada banyak sekali akan ada beberapa, nggak banyak ya, akan ada beberapa konsep ya. Dan yang akan kita pelajari adalah konsep river continuum konsep atau RCC ya. Untuk memahami RCC ya, produktivitas primer berdasarkan konsep RCC, maka kita harus memahami dulu membagi zonasi sungai ya. Yang pertama kita menentukan hulu sungai, sungai bagian tengah dan sungai bagian hilir. Sungai bagian hulu misalnya dalam contoh ini adalah sungai-sungai yang tergabung ya, jalinan sungai yang terdiri dari sungai-sungai orde 1, 2, dan 3 ya. Kemudian untuk sungai bagian tengahnya dimulai dari orde 4 sampai orde 9. Sedangkan mulai 10 dan seterusnya itu di sini dikatakan sebagai sungai bagian hilir ya. Pengorderan tersebut sebenarnya tidak strict ya, karena itu tergantung watershed-nya ya, tergantung daerah aliran sungainya. Bisa jadi suatu sungai hanya bisa memiliki hulu sungai sampai misalnya orde 4. Kemudian sungai bagian tengahnya misalnya sampai 12, dan setelah 12 barulah yang disebut sungai bagian hilir ya. Itu berbeda, tapi untuk gambar ini kita bisa ajukan seperti itu. Bagian hulu, bagian tengah 4 sampai 9, dan bagian hilir setelah orde 10. Lalu apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin membahas produktivitas primer dengan menggunakan konsep RCC, konsep river continuum konsep? Yang pertama, kita harus melihat materi organik. Di zona 1 di hulu sungai, materi organiknya adalah CPOM, Coarse Particle Organic Matter. Kemudian di bagian tengah, partikel organiknya adalah FPOM atau Fine Particle Organic Matter. Sedangkan di bagian hilir ini adalah UPOM, Ultra Fine Particle Organic Matter. Sekarang itu yang pertama ya, organic matternya. Yang kedua adalah kepadatan vegetasi riparian ya. Ini vegetasi riparian, vegetasi yang ada di sekitar sungai ya, di pinggir sungainya ya. Ini vegetasi riparian. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah organisme yang dominan yang ada di setiap bagian sungai ini. Lihat di sini, organisme yang dominan di hulu sungai adalah organisme yang bersifat sebagai kolektor dan shredder. Sedangkan di sini di bagian hilir, di bagian tengah ini grazer dan kolektor yang lebih banyak. Sedangkan di sini di bagian hilir yang paling banyak adalah kolektor. Ya, ini kalau di sini predator bahkan sangat sedikit ya di wilayah yang lainnya. Di seluruh wilayah juga predatornya sangat sedikit. Shredder yang harus diperhatikan lebih dalam karena shredder ini mulai dari awal sampai ke akhir ini jumlahnya bahkan menjadi tidak ada di sini ya. Lalu kemudian perlu dipikirkan juga yang keempat, yaitu paparan sinar matahari. Di zona 1, paparan sinar matahari yang mengenai badan perairan itu sangat rendah ya. Sedangkan di sini sudah mulai tinggi di bagian hilir ya, dan yang lebih tinggi lagi adalah bagian tengah maksud saya, dan yang paling tinggi adalah yang bagian hilir, paparan sinar matahari yang mengenai badan sungai ya. Jadi semakin ke hilir semakin
tinggi ya paparan sinar mataharinya. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tumbuhannya ya. Di sini di akhir dari hulu sungai kita bisa menemukan kelompok tumbuhan vaskular hidrofit sudah berpembuluh ya. Jadi tumbuhan berpembuluh yang bersifat hidrofit. Kemudian setelahnya di bagian hilir ada perifiton dan setelahnya ini fitoplankton ya. Perhatikan itu supaya nanti pembahasannya menjadi lebih mudah ya. Lalu yang harus diperhatikan adalah organisme-organisme yang melakukan fotosintesis ya di perairan bagian hulu, bagaimana produktivitas primernya ya yang melakukan fotosintesis. Menurut Anda di sini banyak atau tidak yang melakukan fotosintesis? Kemudian di sini ya yang melakukan fotosintesis seperti apa? Kemudian juga di sini. Dan yang berikutnya adalah yang membutuhkan oksigen, yang berespirasi. Jadi komunitas ini yang berespirasi jumlahnya banyak atau sedikit ya. Kemudian bandingkan juga dengan yang ini dan yang ini. Lalu nanti kita akan melihat rasionya, produktivitas primer per respirasi ya, P per R. Ya, di sini P per R di bagian hulu, di bagian tengah, dan di bagian hilir. P per R itu berarti rasio jumlah hasil fotosintesis dibandingkan dengan respirasi. Ya, P per R kalau di sini ini sudah ada tulisannya P per R lebih kecil dari 1, P per R lebih besar dari 1, dan ini terakhir lebih kecil dari 1 lagi. Ya, itu yang harus diperhatikan, dan sekarang mari kita bahas satu persatu secara kompleks dari seluruh komponen yang barusan harus diperhatikan tadi ya. Jadi ini parameter yang harus dipertimbangkan ketika kita mau menjelaskan produktivitas primer berdasarkan konsep RCC ya. Jadi ini semua harus dilihat pada setiap zona sungai, hulu, tengah, dan hilir ya. Yang pertama adalah materi organik yang berasal dari luar perairan atau allochthonous ya. Tadi kita sudah lihat ada CPOM, FPOM, dan UPOM. Kemudian yang kedua adalah vegetasi riparian. Yang ketiga, paparan sinar matahari pada badan sungai. Kemudian yang keempat, kelompok organisme heterotrof yang ada di dalam perairan. Sedangkan yang kelima, kelompok organisme autotrof, ini juga yang ada di dalam perairan. Kemudian yang keenam, kita bisa menduga dugaan, jadi yang keenam ini dugaan laju produktivitas primer kotor ya, atau GPP, tapi di gambar kita hanya menuliskan sebagai P, produktivitas. Ya, kemudian laju respirasinya atau R. Kemudian kita akhirnya akan menentukan rasio P per R. Baik, sekarang kita akan mulai dulu di hulu sungai ya. Di hulu sungai, ingat tadi yang pertama kali harus kita lihat adalah materi organiknya. Materi organik yang ada di hulu sungai itu mayoritas adalah CPOM atau Coarse Particle Organic Matter. Jadi organic matter yang besar-besar ukurannya, daun, ranting pohon, bahkan batang pohon ya, yang jatuh di permukaan sungai ya, sungai Orde 1 ini. Lalu kemudian yang kedua yang harus dilihat adalah kerapatan vegetasi. Lihat di sini, kerapatan vegetasi yang ada di sekitar di samping-samping sungai yang ada di sungai hulu sungai itu sangat rapat ya. Anda bisa bayangkan di kalau kita pergi melihat hulu sungai, itu sungai-sungai yang kecil itu biasanya betul-betul di samping-sampingnya itu ada pohon-pohon yang cukup rapat ya. Nah, sekarang kemudian yang ketiga, bagaimana paparan sinar mataharinya? Paparan sinar matahari yang sampai ke badan sungai ya, maksudnya. Paparan sinar matahari yang sampai ke badan sungai ini bagaimana di Orde 1?
Melihat rapatnya vegetasi riparian, dapat dipastikan sinar matahari yang sampai ke permukaan air, ya, ke permukaan badan perairan di sungai, di hulu sungai ini pastinya sangat sedikit. Kalau sangat sedikit, apa yang terjadi? Berarti laju respirasinya, maksudnya laju fotosintesis organisme perairannya juga rendah, ya, begitu ya. Lalu bagaimana dengan kelompok organisme autotrof yang ada di sini? Kelompok organisme yang ada di sini ini didominasi oleh perifiton. Tapi perifitonnya perifiton yang yang kecil-kecil, ya, yang ada di sungai. Jadi betapa sungainya kecil tapi sudah penuh dengan serasahnya sendiri. CPOM, ya, serasah CPOM sendiri itu sudah menutupi badan perairan. Berarti kalaupun ada sinar matahari yang mampu melewati naungan-naungan ini di sela-selanya, masih tertahan oleh adanya daun-daun, ya. Lalu apa yang terjadi di sini? Berarti laju fotosintesis sangat-sangat rendah. Bagaimana dengan laju respirasinya? Laju respirasi dapat dikatakan lebih tinggi dari fotosintesis. Ingat, di sini ada banyak materi organik yang harus didekomposisi. Itu membutuhkan oksigen. Ya, dia akan berespirasi. Belum lagi ada organisme-organisme, ya, di sungai heterotrof yang juga dia memerlukan oksigen, ya. Di sana banyak organisme yang masuk ke dalam kelompok shredder atau yang suka memotong-motong serasah, ya. Jadi serasah itu akan dipotong-potong oleh shredder. Untuk mendekomposisi sampah CPOM juga perlu oksigen, belum lagi ini ada organisme shredder, ada juga organisme kolektor. Organisme kolektor itu dia mengumpulkan yang sudah dipotong-potong sama shredder, dia kumpulkan, ya, dia juga butuh respirasi. Jadi apa yang terjadi di hulu sungai? Di hulu sungai yang ada adalah rasio produktivitas berbanding respirasi dipastikan lebih kecil daripada 1. Ini artinya di badan perairan belum tentu banyak oksigen, ya. Jadi, karena rasionya saja lebih kecil dari 1. Berarti yang pengguna oksigen jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menghasilkan oksigen, ya. Sekarang kita lihat produktivitas yang ada di Sungai Orde yang kedua. Sekarang mari beralih ke sungai bagian tengah, ya. Di sini orde 4 sampai 8, ya, sampai 9 mungkin. Di sini dapat dilihat bahwa partikel materi organiknya adalah FPOM atau Fine Particulate Organic Matter. Ya, jadi tadi jatuhan-jatuhan serasahnya sudah menjadi lebih halus, ya. Ada yang kasar, tidak ada, ya. Yang nanti kita lihat yang kasar berasal dari mana. Kita fokus dulu di FPOM. Yang FPOM ini didapat dari CPOM yang sudah tercabik-cabik oleh shredder, ya, dan sebagian sudah dimakan oleh kolektor, tapi sebagiannya terbawa oleh arus air ke wilayah sungai bagian hilir, ya. CPOM, FPOM juga menjadi lebih halus, berasal dari CPOM bisa jadi yang masih utuh, tapi dalam perjalanannya dia akan terkikis oleh air sehingga pada akhirnya dia juga menjadi FPOM. Ya, sekarang kita lihat kerapatan vegetasi. Kerapatan vegetasi di area sungai bagian tengah ini sudah mulai renggang. Ya, kita perhatikan di sini. Ini vegetasi ripariannya ini sudah mulai renggang.
Jadi sebenarnya di bagian hilir sungai juga masih mendapatkan CPOM dari jatuhan-jatuhan vegetasi riparian. Tapi masalahnya kan vegetasi ripariannya sudah sangat jarang di sini. Jadi CPOM-nya di area ini sudah sangat sedikit ya, tinggal FPOM saja. Lalu bagaimana dengan paparan sinar matahari yang sampai di badan sungai? Di sini sinar matahari mulai bisa menyinari hampir seluruh permukaan sungai ya. Kan sungainya sudah mulai lebar ya, mulai lebar dan vegetasi ripariannya juga tidak menaungi biar cuman sedikit tidak sampai setengahnya ya yang menutupi badan perairan, hanya sedikit saja yang tertutupi oleh bayangan vegetasi riparian ya. Dan tadi jatuhan-jatuhan CPOM juga di sini sudah sangat sedikit ya, berarti paparan sinar matahari yang ada pada sungai jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di hulu sungai. Sama seperti di bagian hulu sungai, di area ini kelompok organisme autotrof juga sudah ada tumbuhan berpembuluh yang bersifat hidrofit ya. Kemudian perifiton juga sudah mulai banyak, lebih banyak daripada yang ada di hulu sungai ya. Lalu apa yang terjadi dengan laju produktivitas primernya? Bagaimana fotosintesis yang ada di sini? Fotosintesis yang ada di sungai bagian hilir ini jauh lebih banyak, lajunya lebih cepat dibandingkan dengan di hulu sungai. Kenapa? Karena permukaan air yang kena cahaya ini sudah mulai banyak ya. Fitoplankton berarti juga sudah banyak ya, sudah hadir di sini fitoplankton. Nah, lalu bagaimana dengan laju respirasinya? Laju respirasinya karena organisme yang memerlukan respirasi jumlahnya juga tidak menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang di bagian hulu, maka di sini yang memerlukan respirasi anggaplah berbeda sedikit dengan di bagian hulu, di bagian hilir ini, tapi fotosintesisnya itu jauh lebih besar. Artinya rasio P per R-nya di sini lebih besar daripada 1. Ya, kalau yang tadi kurang daripada 1, yang di sini lebih besar dari 1. Jadi di sini oksigen yang ada di perairan sini ini akan lebih banyak dibandingkan dengan di hulu sungai. Organisme heterotrof yang ada di perairan ini ya, yang ada di perairan sungai bagian tengah ini agak berbeda komposisinya. Kalau sebelumnya grazer itu di sini sangat sedikit, perhatikan ini grazer. Kenapa sangat sedikit? Grazer itu organisme yang mengkonsumsi tumbuhan yang masih hidup ya. Di sini mulai banyak. Kenapa? Karena vaskular hidrofit sudah ada, perifiton lebih banyak ya, fitoplankton banyak ya. Jadi grazernya menjadi lebih banyak di sini ya. Kemudian kelompok strider justru jumlahnya di sini lebih sedikit. Kenapa sedikit? Karena CPOM-nya, coarse particle organic matter-nya, serasah yang besar-besar di sini jumlahnya sudah sangat kurang ya, jadi tidak perlu. Tapi kolektor masih banyak enggak? Masih. Di sini masih banyak kolektor karena kolektor itu dia sumber makanannya adalah FPOM dan di sini kan banyak FPOM ya. Kalau di sini kenapa bisa banyak kolektor? Ya, karena strider itu menghasilkan juga membuat CPOM menjadi FPOM. Begitu ya. Sekarang kita akan pindah ke sungai bagian hilir. Di sungai bagian hilir ini akan ada sesuatu yang unik ya dibandingkan sungai bagian tengah dan sungai bagian hulu. Seperti biasa untuk menjelaskan produktivitas yang ada di sini,
maka kita harus lihat dulu yang pertama adalah materi organiknya. Materi organik yang ada di sungai bagian hilir adalah UPOM, ya, mayoritas UPOM, ultra fine particle organic matter, ya. Di sini sudah tidak ada vegetasi riparian, ya, jadi hampir tidak ada vegetasi riparian di samping sungai, ya. Jadi kalaupun ada, itu tidak ada jatuhan daun-daun yang masuk ke badan perairan, hampir tidak ada, ya. Jadi kalaupun ada, jumlahnya terlalu sedikit, ya, tidak signifikan, ya. Artinya di sini CPOM sudah hampir tidak ada. Masih ada FPOM nggak? Ya, mungkin masih ada sedikit FPOM yang dapat lolos dari di sini, ya, dari terbawa arus dan lolos dari para kolektor, ya. Jadi masuk ke sungai bagian hilir. Tapi tetap yang paling banyak adalah ultra fine particle organic matter, partikel organik yang sangat-sangat halus, ya. Kerapatan vegetasi tidak ada. Artinya sinar matahari 100% dapat menyinari seluruh permukaan sungai, ya. Tapi bagaimana dengan laju, kalau sudah terpapar sinar matahari 100%, bagaimana dengan laju produktivitas primernya? Nah, kita lihat dulu kelompok organisme heterotrof, kelompok organisme autotrofnya. Kelompok organisme autotrof yang ada di sungai bagian hilir ini didominasi oleh fitoplankton, ya. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian, mau mencari perifiton tapi di sungai bagian hilir, mungkin Anda akan sangat bekerja keras untuk mendapatkannya, ya, karena jumlahnya sangat sedikit kalau di daerah sungai bagian hilir, karena mayoritas yang ada di sini adalah fitoplankton, ya, dan zooplankton mulai banyak juga di area ini, ya. Kalau di sini ada zooplankton enggak ada, ya, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang ada di bagian hilir. Nah, sekarang bagaimana? Organisme autotrof, fitoplankton melimpah, materi organik sudah halus-halus, sinar matahari menyinari seluruh permukaan sungai, ya. Lalu bagaimana dengan produktivitas primernya? Apakah dia melaju sangat tinggi atau tidak? Lajunya cepat atau tidak? Ternyata laju fotosintesisnya tidak secepat yang diperkirakan, karena UPOM yang ada di sungai bagian hilir tidak menjadi sangat halus dan dapat mencegah sinar matahari masuk sampai kedalaman, ya. Dan UPOM yang terlalu banyak itu membuat sungai menjadi lebih keruh. Terlebih lagi UPOM yang dibawa oleh air, arus air bukan hanya membawa partikel organik matter, ya, tapi juga yang inorganik, ya, lempung di sini, ya, masuk semua di sini sehingga membuat perairan di bagian hilir menjadi lebih gelap, ya. Bagaimana dengan laju respirasinya, R? Laju respirasi di sini justru menjadi lebih banyak karena ada zooplankton. Zooplankton ini kan sangat bergantung fitoplankton. Kalau fitoplankton melimpah, zooplankton juga melimpah. Kalau sudah ada zooplankton, ada juga hewan heterotrof lainnya, maka berarti laju respirasi menjadi tinggi. Belum lagi UPOM harus didekomposisi. Berarti laju dekomposisi di sini juga cukup tinggi, ya. Tapi memang sebenarnya tidak setinggi di daerah hulu dan hilir, tapi tetap ada laju dekomposisi di sini. Jadi yang terjadi adalah di area bagian hilir justru rasio produktivitas primer per respirasinya justru kembali kurang dari 1, ya. Jadi bukan asalnya kurang dari 1, lebih dari 1 dan kemudian menjadi banyak sekali, tidak, tapi kembali ke kurang dari 1, ya. Ini yang unik di sungai bagian hilir. Oh ya, ada lagi ya yang belum dibahas di
pembahasan RCC tadi ya, yaitu kelompok ikan ya. Kelompok ikan, komunitas ikan yang ada di hulu sungai itu didominasi oleh kelompok ikan yang bersifat invertebrate ya. Mereka adalah kelompok ikan yang makan invertebrata ya. Ini di hulu sungai. Sedangkan di sungai bagian tengah yang melimpah adalah Piscivorus dan Invertebrus ya. Jadi ikan yang mengkonsumsi ikan kecil lain dan ikan yang mengkonsumsi invertebrata. Sedangkan ikan yang ada di sungai bagian hilir itu adalah Planktoporus ya. Jadi ikan-ikan yang Planktivorus yang mengkonsumsi plankton ya, baik itu fitoplankton atau zooplankton. Tapi biasanya ikan-ikannya itu lebih banyak memakan zooplankton. Begitu ya. Lalu kemudian yang kedua yang belum dibahas lagi adalah mikroba. Ini mikroba di hulu sungai rupanya lebih beragam dan lebih melimpah di sini. Kenapa bisa melimpah? Karena arus air di hulu sungai ini tidak terlalu deras karena banyaknya jatuhan-jatuhan serasah tadi ya, sehingga banyak air tergenang dan banyak organik matter yang akan didekomposisi. Jadi di sini mikrobanya menjadi lebih beragam dan lebih banyak ya. Jumlahnya dan keragaman mikrobanya lama menjadi lebih menurun seiring dengan laju arus airnya ya. Jadi di bagian tengah diversitas mikrobanya itu sudah mengurang ya, dan yang paling rendah itu adalah mikroba yang ada diversitas mikroba yang ada di sungai bagian hilir. Nah, sekarang tugas Anda adalah menuliskan kembali konsep river continuum concept ya. Silakan Anda mengacu ke buku Wetzel atau jurnal yang saya simpan di folder ya, di assignment. Silakan Anda tuliskan tidak lebih dari 1 halaman ya, atau 1 sampai 2 halaman ya, ditulis tangan, kemudian dipoto PDF dan diupload kembali ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membicarakan materi organik, sesungguhnya materi organik itu tidak hanya yang tidak hidup ya, bukan hanya sisa organisme yang sudah mati, tapi juga living organism itu sebenarnya juga organic matter ya. Jadi organic matter itu bisa living organism, bisa dead yang non-livingnya itu dead organic matter. Jadi organic matter yang berasal dari organisme hidup ya. Tapi yang banyak mempengaruhi tadi RCC adalah materi organik dari organisme yang sudah mati ya, yang disebut sebagai detritus. Kalau kita membicarakan detritus ini, kalau di bahasa sehari-hari kita bisa menyebutkannya sebagai serasah. Cuman kalau serasah itu lebih cenderung ke detritus yang berasal dari tumbuhan ya. Nah, sedangkan kalau detritus itu sebenarnya bisa juga organic matter yang berasal dari hewan. Jadi detritus itu terdiri dari semua partikulat mati yang dapat larut di dalam air. Tapi karena ukurannya dan karena kemampuan air juga untuk melarutkan organic matter yang terlalu banyak ya, jadi tidak semuanya larut di dalam air. Terutama kalau yang besar-besar itu hanya menjadi partikulat yang ada di dalam air. Nah, partikulat-partikulat ini yang terlarut ini sebenarnya yang jumlahnya paling banyak ya, yang 10 kali lebih banyak organic matter itu yang terlarut di dalam air. Maksud saya, organic matter yang terlarut di dalam air 10 kali lebih banyak daripada yang masih berbentuk partikulat. Kemudian yang kedua,
banyak dari organic matter yang di hasil fotosintesis. Ingat ya, fotosintesis itu menghasilkan karbon, ya, senyawa karbon, organic matter, atau sering kita menyebutnya karbohidrat atau gula, dan oksigen. Ya, itu hasilnya tidak semuanya digunakan oleh oksigen. Senyawa karbon itu pada akhirnya, ya, hasil fotosintesis yang dalam bentuk misalnya tubuh daun itu masuk ke lingkaran detritus, ya, ke lingkaran sampah, dan ini diperlukan untuk didekomposisi. Nah, makanya respirasi pada sungai itu menjadi lebih tinggi dibandingkan di area lainnya. Tadi sudah dibahas juga CPOM atau coarse particulate organic matter. Ini ukurannya yang lebih besar dari 1 mm. Kemudian ada juga FPOM, ini 50 mikrometer, paling besar 1 mm. Ada yang disebut UPOM. Nah, ini kalau UPOM mungkin kita sudah tidak bisa melihat karena paling besar itu ada di ukuran sekitar 50 mikrometer. Dan ini adalah gambaran vegetasi riparian, ya. Jadi vegetasi riparian ini yang ada di area riparian, ya. Area riparian itu area yang mengapit sungai, ya. Di gambar ini dapat dilihat bagaimana vegetasi dapat mempengaruhi morfologi materi organik, ya, dan stabilitas lahan, ya, stabilitas substrat yang ada di tepi sungai. Jadi, jika Anda nanti mempelajari atau melakukan penelitian vegetasi riparian, maka vegetasi yang diamati adalah vegetasi yang di tepi sungai sampai sejauh sekiranya daun-daun yang berjatuhan itu dapat mempengaruhi, dapat masuk ke badan sungai. Jatuhan daun tidak mesti jatuh langsung dari pohonnya, tapi bisa juga daun-daun tersebut yang terbawa oleh air larian, ya, air larian yang ini, ya. Berikut ini adalah fungsi dari vegetasi riparian, ya. Vegetasi riparian fungsinya yang pertama adalah membatasi aliran dan luapan air. Kemudian yang kedua, melindungi atau menutupi area floodplain atau yang dikenal sebagai bantaran sungai. Yang ketiga, vegetasi riparian juga dapat memelihara kualitas air, ya. Dan yang penting ini adalah vegetasi riparian dapat menyaring bahan beracun, substansi baik yang terlarut atau yang tersuspensi untuk masuk ke dalam perairan sungai. Dan ini yang tadi dibahas, ya, yang masuk ke dalam RCC adalah sumber organic matter yang allototanus yang berfungsi sebagai substrat untuk difiksasi oleh alga dan perifiton. Dan materi organik tersebut juga bisa berfungsi juga berguna untuk kelompok ikan. Dan berikut adalah kelompok organisme non-ikan, ya, yang dibahas di dalam river continuum concept, ya. Jadi ada kelompok shredder, kolektor, herbivore, dan predator. Kelompok shredder itu sumber makanannya adalah materi organik CPOM yang besar ukurannya, dan ini dibagi dua kelompok, yang ukuran yang memakan materi organik yang masih hidup dan yang mati, ya. Dan ini contohnya. Mekanismenya keduanya adalah dia memotong-motong, ya. Kemudian memotong-motong materi organiknya, ya. Kemudian ini yang kolektor. Kolektor juga ada dua macam. Ada yang kolektor itu sumber makanannya adalah FPOM atau fine particle organic matter, ya. Jadi sumber makanannya dapat bakteri yang tersuspensi di dalam air atau bakteri dan materi organik yang membentuk mikrofilm. Mikrofilm ini biasanya yang ada di permukaan air, ya.
Ini contohnya adalah organismenya Ephemeroptera dan Chironomids. Kelompok berikutnya adalah herbivore. Ya, herbivore ini berarti dia hanya memakan materi organik yang masih hidup, ya, jadi masih living organism. Sumber makanannya itu perifiton, ya, cara makannya ini scraping, ya, dan diantaranya organisme yang memakannya adalah Ephemeroptera, Trichoptera, Diptera, Lepidoptera, dan Coleoptera, ya. Kemudian yang terakhir adalah predator. Predator juga sama seperti herbivore, memakan living organism, cuman ketika predator memakan makanannya, maka sumber makanannya tadi akan langsung mati. Kalau herbivore itu biasa menyisakan sebagian sehingga masih ada tersisa yang masih hidup. Nah, kemudian predator juga biasanya dikatakan predator utamanya memakan hewan, ya. Tapi di sini juga ketika hewan sumber makanannya itu dikatakan langsung mati, maka di sini biar makrofit juga masuk ke sini, ya. Kemudian ada juga contohnya di sini Odonata. Apa contoh hewannya? Dari kelompok Odonata, Megaloptera, Trichoptera, Diptera, dan Coleoptera. Demikianlah perkuliahan hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.